Perang Dunia Kedua menyaksikan pertempuran sengit di seluruh dunia. Tetapi salah satu teater yang paling menentukan adalah pertempuran di Laut Utara dan Atlantik. Samudra ini menjadi arena utama pertempuran antara pihak sekutu dan poros. Dengan perebutan kendali atas jalur pasokan laut menjadi kunci dalam perang global. Semakin rumit konflik politiknya, semakin seru ceritanya nih. Yuk upgrade pengetahuan kamu di Eat Now, Say Knowledge. Pertempuran di Laut Utara dan Atlantik menjadi salah satu aspek kritis dalam Perang Dunia Kedua, menciptakan panggung sengit antara kekuatan sekutu dan poros. Peristiwa ini bermula dari upaya Jerman untuk menutup jalur pasokan laut. Maka dari itu, tidak mengherankan bila pertempuran ini memainkan peran vital dalam dinamika Perang Dunia kala itu. Pada awal perang, blokade Laut Utara oleh militer Jerman bertujuan untuk mengepung wilayah Britania Raya dengan menutup jalur pasokan lautnya. Kriegsmarine, salah satu kapal canggih Angkatan Laut Jerman kala itu, menjadi kapal terdepan yang memimpin misi agresi ini. Untuk mendukung kinerja Kriegsmarine, serangan dari kapal-kapal selam Jerman atau U-boat juga menjadi senjata andalan yang digunakan untuk menenggelamkan kapal-kapal dagang sekutu. Tingginya tingkat kecepatan dan ketepatan serangan ini akhirnya menciptakan ancaman serius terhadap jalur pasokan di laut, sehingga menghadirkan tantangan besar bagi pihak sekutu. Sebagai respon terhadap serangan U-boat, pihak sekutu juga mengadopsi strategi penjagaan konvoi kapal militer yang mengawal iring-iringan kelompok kapal dagang melalui jalur-jalur laut strategis. Taktik ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan melawan serangan penyergapan U-boat Jerman yang dapat saja dilakukan secara mendadak. Nah, pertempuran di Atlantik ini semakin memanas ketika konvoi kapal militer ini mulai memasuki wilayah laut yang terbuka. Terbukanya arena pertempuran ini mendorong terjadinya serangan dari kapal U-boat yang semakin meningkat. Alhasil, situasi ini memaksa sekutu untuk terus mengembangkan strategi dan teknologi baru guna melindungi jalur pasokan mereka di kawasan laut terbuka. Keterlibatan militer Amerika Serikat dalam konteks Perang Dunia Kedua setelah serangan Pearl Harbor juga membawa perubahan signifikan. Dengan sumber daya ekonomi yang besar, Amerika Serikat dapat memperkuat kapasitas produksi kapal-kapalnya beserta dengan peralatan perang dan tempurnya, sehingga menjadi kekuatan utama dalam melawan serangan kapal-kapal U-boat Jerman. Tidak hanya itu saja, perang ini turut menciptakan perlombaan inovasi dan perubahan strategi di kedua belah pihak. Berkembangnya aspek teknologi dan taktikal juga menciptakan dinamika pertempuran yang terus berubah-ubah selama jalannya konflik di Laut Utara dan Atlantik. Dengan dampak global ini, pertempuran di jalur laut strategis menjadi kunci dalam memastikan pasokan bahan komoditas penting tetap dapat dikirimkan melalui jalur perdagangan internasional. Nah, puncak dari pertempuran di jalur ini baru dapat tercapai dengan adanya pendaratan pasukan di Normandia pada tahun 1944, sehingga membuktikan keberhasilan strategi sekutu dalam menghadapi ancaman serius dari kapal-kapal U-boat milik Jerman. Pada masa awal Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat masih berada di luar jalur peperangan. Mereka masih mempertimbangkan kelanjutan mereka dalam konflik global Perang Dunia Kedua yang sedang berkecamuk kala itu. Akan tetapi, melalui serangkaian peristiwa yang akhirnya mengubah sejarah, peran Amerika Serikat di pertempuran Atlantik kemudian tumbuh menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan sekutu memenangkan perang ini. Dalam hal ini, konvoi Atlantik melawan gencarnya invasi kapal-kapal U-boat Jerman menjadi fokus strategis yang lalu menciptakan perubahan signifikan. Pada awalnya, Amerika Serikat memang bersikap hati-hati terhadap keterlibatan mereka dalam pertempuran Laut Atlantik yang sengit ini. Namun, serangan brutal Jerman melalui kapal selam U-boatnya terhadap konvoi dagang sekutu yang mengirim suplai komoditas penting ke Britania Raya akhirnya membawa perubahan cukup besar. Sebab utamanya sederhana. Kala itu, salah satu kapal dagang Amerika Serikat menjadi salah satu korban dari serangan U-boat Jerman, sehingga Amerika juga merasa bahwa keamanan jalur pasokan komoditas mereka juga ikut terancam. Amerika tentu khawatir bila permasalahan ekonomi di negerinya menjadi salah satu indikator yang diakibatkan oleh tidak kondusifnya jalur distribusi komoditas perdagangan melalui jalur Laut Atlantik. Menanggapi situasi ini, Amerika Serikat lalu menyadari bahwa keberlanjutan perang di Eropa sangat tergantung pada keberhasilan melindungi konvoi Atlantik di Eropa. Nah, Presiden Franklin D. Roosevelt menyatakan, keamanan jalur pasokan laut adalah inti dari kemenangan kita, sehingga jika jalur ini terputus, maka nasib demokrasi akan terancam. Oleh karena itu, Amerika Serikat akhirnya memilih untuk melibatkan diri secara penuh dalam melindungi konvoi yang membawa sumber daya dan dukungan perang ke Eropa. Langkah pertama Amerika Serikat berikutnya adalah meningkatkan kehadiran angkatan laut mereka di perairan Atlantik. Pengiriman armada yang jumlahnya semakin besar dan lebih kuat dikerahkan untuk memberikan pengawalan kepada konvoi-konvoi kapal dagang tersebut.
Ratusan kapal perang dan pesawat terbang Amerika Serikat sendiri juga berkontribusi dalam mengawal dan melindungi kapal dagang sekutu dari ancaman serangan U-boat Jerman. Taktik dan pengaturan formasi konvoi kapal perang dan dagang yang terus diperbaiki menjadi kunci keberhasilan pihak sekutu dalam melawan serangan U-boat yang bersifat mendadak. Konvoi Atlantik ini memang menjadi sasaran utama kampanye U-boat Jerman yang mengincar kapal-kapal dagang Eropa yang membawa sumber daya penting untuk konsumsi, seperti bahan makanan, bahan bakar, dan juga amunisi militer. U-boat Jerman kala itu sangat terkenal dengan spesifikasi kecepatan dan ketepatan serangannya dalam melakukan operasi penyergapan. Dan tidak heran bila mereka cukup percaya diri untuk berusaha melemahkan konvoi kapal-kapal sekutu di Laut Utara dan Atlantik secara sporadis. Kehebatan Angkatan Laut Jerman dalam konflik maritim ini tidak membuat gentar pejabat Angkatan Laut Amerika Serikat. Bahkan mereka justru merancang strategi matang, khususnya dalam menghadapi ancaman serangan kapal-kapal U-boat. Strategi ini dikembangkan dalam bentuk mempersiapkan teknologi tinggi yang disematkan ke armada laut mereka. Mereka juga menambahkan seperangkat rudal anti serangan yang dipersiapkan secara kontinu dalam menghadapi ancaman rudal kapal-kapal U-boat. Di sisi lain, secara taktis sekutu juga menyebarkan ranjau laut yang banyak ditempatkan pada jalur strategis yang dilintasi kapal selam U-boat. Pertempuran di Atlantik menjadi semakin intens, dengan kedua belah pihak saling beradu kecerdikan dan keunggulan teknologi. Pihak Jerman mencoba memodifikasi taktik mereka, termasuk penggunaan U-boat yang lebih canggih dan teknologi stealth. Namun, Amerika Serikat terus menunjukkan dominasinya dalam pertarungan ini. Strategi militer pihak sekutu ini terbukti berhasil dan efektif dalam mendeteksi serta menghancurkan kapal-kapal U-boat milik Angkatan Laut Jerman. Sementara itu, pesawat terbang patroli sekutu yang dilengkapi dengan teknologi sonar juga menjadi mata-mata tambahan yang berguna untuk melacak dan menghancurkan kapal selam musuh secara efektif di pertempuran udara. Meskipun demikian, kontribusi Amerika Serikat bukan hanya dalam hal kekuatan militer saja, tetapi juga dalam kapasitas bahan baku industri dan logistiknya. Amerika Serikat menjadi salah satu pemasok utama kapal-kapal perang, pesawat tempur, dan peralatan persenjataan lainnya yang mendukung upaya sekutu dalam menangani konflik di Laut Utara dan Atlantik ini. Sementara pertempuran di Atlantik terus bergulir, Amerika Serikat juga berkolaborasi dengan afiliasi mereka yang lain untuk meningkatkan keamanan di jalur-jalur strategis pengiriman pasukan. Artinya, misi-misi pertukaran intelijen, koordinasi strategis di lapangan, dan pemakaian teknologi baru menjadi landasan penting dalam meningkatkan efektivitas tentara sekutu melawan ancaman kapal-kapal U-boat Jerman. Dengan kata lain, Amerika Serikat tidak hanya menjadi garda terdepan dalam pertempuran ini, tetapi juga bertindak sebagai agen pemersatu yang handal dalam menyulitkan kekuatan pihak sekutu. Peran Amerika Serikat dan misi pengawalan serta pertempuran konvoi militer di Laut Atlantik membentuk satu babak penting dalam sejarah perang laut di Perang Dunia Kedua. Keberhasilan melindungi jalur pasukan laut menjadi kunci penting dalam memastikan kelangsungan perang dan kemenangan pihak sekutu. Dengan tekad dan inovasi strategi militer yang baik, Amerika Serikat dan sekutunya berhasil membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan yang tidak mudah dikalahkan. Nah, gimana Sobat AdSense? Rasa penasaran kamu sudah terjawab? Jangan lupa untuk follow semua media sosial @adsense.id. Sampai jumpa di tema menarik di episode berikutnya. Salam pintar!